Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang luar biasa, serta telah mempertemukan kita semua pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, serta pembebasan dari api neraka. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa Espresso TV yang dirahmati oleh Allah, puasa itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang baligh, berakal, dan mampu. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama, puasa itu adalah kewajiban. Kutiba alaikumusiyam. Puasa itu adalah kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la'allakum tattaqun. Puasa itu bertujuan untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Tentunya adalah bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada rukhsah atau keringanan bagi golongan orang-orang tertentu. Nah, ini nih yang ketiga nih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang tentunya sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat 184, yaitu tentang golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ba'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa man tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini menjadi dasar bahwa ada beberapa golongan orang yang boleh tidak berpuasa saat bulan suci Ramadan. Ya. Tapi bukan bebas tanpa menggantinya atau mengkodoknya,
mereka tetap wajib menggantinya di hari lain selain bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan, puasa Ramadan itu dilaksanakan di hari-hari tertentu. Seperti yang dijelaskan di awal ayat tadi adalah ayyamam ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Hari tertentu itu kapan? 1 tahun, 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan ini dilaksanakan 29 atau 30 hari sesuai dengan hadis Rasulullah, yang artinya 1 bulan itu terdiri dari 29 atau 30 hari. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan jika mendung, genapkanlah hitungan bulan menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Secara historis, Rasulullah itu lebih sering berpuasa 29 hari daripada 30 hari. Tapi ketika di hari ke-29 kok ternyata hilal itu belum tampak, atau karena mendung atau sebab lainnya, maka Rasulullah memerintahkan untuk menggenapkan harinya menjadi 30, yaitu kewajiban puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, siapa saja golongan orang yang boleh tidak berpuasa saat Ramadan, yaitu faman kana minkum maridun, maka siapa di antara kamu yang sakit. Menurut tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud orang yang sakit di sini itu tidak semua orang yang sakit, tapi orang yang sakit yang jika berpuasa akan memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhannya. Ya, misalkan sakit tipes atau sakit mah yang sangat lemah, yang sangat parah, sehingga orang tersebut setiap saat atau di waktu-waktu tertentu harus konsumsi obat. Dan jika tidak konsumsi obat, maka akan memperparah penyakitnya. Nah, sakit yang seperti ini boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi wajib menggantinya atau mengqadanya di hari lain. Sedangkan sakit yang sifatnya ringan seperti batuk, pilek, gatal-gatal, itu belum memenuhi syarat untuk meninggalkan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Terkait dengan hal tersebut, 4 madhab dalam Islam, baik itu Maliki, Hambali, Syafi'i maupun Hanafi, semuanya sepakat bahwa ada keringanan bila ada madorot atau sakitnya itu parah. Kemudian orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan yang selanjutnya adalah ala safarin, orang yang dalam perjalanan. Begitu juga dengan sakit perjalanan, yang dimaksud di sini musafir itu tidak yang memenuhi syarat untuk meninggalkan puasa. Menurut 4 madhab, minimal perjalanannya berjarak sekitar atau antara 80 sampai 88 km. Lah kalau perjalanannya antara Soko dan Tuban yang kurang lebih hanya 42 km, maka itu belum memenuhi syarat sebagai musafir atau belum
memenuhi ketentuan sebagai musafir, sehingga itu masih wajib berpuasa. Contoh lain perjalanan yang sudah dianggap musafir itu adalah misalkan perjalanan dari Soko ke Surabaya. Jaraknya kan sudah lebih dari 88 km. Berarti itu sudah dianggap musafir sehingga boleh tidak berpuasa di hari melakukan perjalanan tersebut. Tapi bagi orang yang kuat untuk melaksanakan puasa saat dia melaksanakan atau sedang melakukan perjalanan ke Surabaya dan masih kuat, baginya lebih baik berpuasa. Kalaupun terpaksa meninggalkan karena sebab tertentu, dia juga wajib mengqadha'nya di hari lain sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Jadi syarat rukhsah puasa bagi musafir itu yang pertama adalah jarak perjalanan itu antara 80 sampai 88 km dan perjalanan tersebut bukan perjalanan tentang maksiat tapi tentang kebaikan. Ya. Selanjutnya golongan orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan atau tidak berpuasa Ramadan adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang berat menjalankannya. Orang yang berat menjalankan puasa Ramadan itu siapa toh? Orang yang sudah tua renta. Ya, orang yang sudah tua renta yang mana dia sudah tidak kuat lagi berpuasa. Apalagi orang ini sudah pikun, sudah lupa tentang puasa, tentang kewajiban puasa, maka baginya boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi menggantinya dengan membayar fidyah. Membayarnya dengan bagaimana? Dengan memberikan makan orang miskin di hari dia meninggalkan puasa. Ya, jadi orang yang sudah tua renta ini boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha, tapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Tapi kalau lebih dari satu orang, dijelaskan di ayat selanjutnya itu adalah akan lebih baik jika memberikan makannya kepada lebih dari satu orang. Ya. Kemudian orang yang berat menjalankan puasa Ramadan selain orang yang sudah tua renta itu siapa lagi? Orang yang hamil dan menyusui, yang tidak kuat untuk berpuasa. Tentunya ada ketentuannya juga. Tidak semua orang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi adalah orang hamil yang dia khawatir akan dirinya itu boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi wajib mengqadha'nya di hari lain. Ya, begitu juga kalau dia khawatir tentang bayinya, tentang kesehatan bayinya, kalau dia berpuasa, maka dia wajib mengqadha di hari lain plus membayar fidyah. Tadi ketentuannya sama, memberikan makan kepada orang miskin satu orang minimal, boleh lebih dan itu lebih baik. Ya, begitu juga perempuan atau wanita yang menyusui. Kemudian selanjutnya orang yang boleh meninggalkan puasa atau tidak berpuasa di bulan Ramadan itu siapa lagi?
Ini tidak dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 84, tapi ada hadis Rasulullah, yaitu wanita yang sedang haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia wajib untuk menggantinya di hari lain sejumlah dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kat. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan yang artinya kami dulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi wanita haid dan nifas itu boleh meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, tapi harus mengqadhanya di hari lain, tapi tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Ya, itu di antara golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pemirsa Expresso TV serta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun hikmah dari rukhsah puasa ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat yang tadi, yaitu ini ayat 185. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Jadi Islam itu bukan agama yang memberatkan, namun keringanan ini bukan untuk disalahgunakan. Jadi pesan-pesan saya untuk anak-anakku, yang pertama, jangan mencari-cari alasan untuk tidak berpuasa, apapun itu. Kalau alasannya tidak dibenarkan oleh syara, maka itu salah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gunakan rukhsah atau keringanan tersebut hanya ketika benar-benar memenuhi syarat. Ya. Kemudian yang ketiga, jika mendapatkan keringanan, maka jangan langsung lupa semuanya. Tetap beribadah, tetap sholat, tetap tilawah, tetap zikir, dan perilaku-perilaku baik yang lain. Pemirsa Expresso TV yang dirahmati oleh Allah, sekian dulu bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita tentang golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 184. Jika yang saya sampaikan masih ada yang salah, maka semua itu semata-mata adalah kesalahan saya. Mohon dimaafkan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan lupa serta dosa. Ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.